Bab 6397. Mendengar pengingat Charlie, Maria memandang ke langit dengan hati-hati. Dan melihat titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip, dan sepertinya tidak ada pola. Terlalu banyak titik cahaya yang menyala atau meredup secara bersamaan. Jika Anda tidak menemukan frekuensi yang benar, akan sulit melihat perubahan pola seperti yang terjadi. Dia berkata kepada Charlie dengan jujur. Tuan muda, menurut saya, titik cahaya ini berkedip-kedip tanpa pola apapun. Saya benar-benar tidak bisa melihat grafik gerak apapun. Charlie tiba-tiba berkata, lihat, sinyal lain telah berubah. Maria buru-buru melihat, tapi titik cahaya di langit masih belum bisa melihat pola apapun. Namun di mata Charlie, perubahan sikapnya terlihat sangat jelas. Sebuah titik cahaya di langit seperti sekelompok drone yang dikendalikan secara artifisial. Tunjukkan padanya pola yang terdiri dari titik-titik cahaya sesuai program yang telah ditentukan. Maria menatap dengan mata terbelalak dan tidak berani berkedip. Tapi dia menatap tajam dan tidak melihat petunjuk apapun untuk waktu yang lama. Di sisi lain, Charlie telah melihat gerakan ke-8 dari perubahan kacau di titik cahaya. Saat ini, Charlie telah menyadari apa yang diwakili oleh 8 gerakan tersebut. Ini tidak sesederhana 8 gerakan berbeda. Tapi itu mewakili 8 transformasi berbeda. Dan 8 transformasi berbeda ini, jika digabungkan akan membentuk cetakan tangan. Ada postingan yang relevan di Jiuxuan Tianjing. Baik Taoisme maupun Buddha memiliki keterampilan magis dalam menjepit jari dan membuat segel. Jari-jari dan telapak tangan berada pada posisi tertentu. Dalam posisi tertentu, dan membentuk postur tertentu. Dan kemudian melalui serangkaian perubahan tertentu, mereka berkembang menjadi cetakan tangan yang koheren. Inilah kunci untuk menjepit jari dan membuat segel. Sidik jari jenis ini sebenarnya merupakan suatu bentukan yang terdiri dari gerakan-gerakan tubuh yang kemudian digerakkan oleh energi spiritual. Jika kekuatan magis tercapai, ia bahkan memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia. Saat ini, Charlie sudah hafal 8 jurus tersebut. Dan di saat yang sama, dia semakin bingung. Dia benar-benar tidak tahu kekuatan macam apa yang bisa mengubah aurora di langit menjadi cetakan tangan dan membiarkan dirinya melihatnya. Ini jelas menyiratkan bahwa dia sedang berkhotbah, tetapi siapakah pengkhotbahnya? Mungkinkah ada pelatihan master di tempat tak berpenghuni di dekat lingkaran Arktik? Memikirkan hal ini, Charlie secara tidak sadar ingin melepaskan sejumlah energi spiritual dan dengan cermat memeriksa sekelilingnya. Namun, dia membatalkan ide ini setelah memikirkannya. Karena pihak lain bahkan bisa mengendalikan dan mempengaruhi aurora. Dan dia bisa melakukan manipulasi mikro ekstrim pada aurora. Kekuatan ini jauh melebihi miliknya. Dan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia memiliki kekuatan magis yang besar. Dalam hal ini karena pihak lain tidak mau hadir. Kenapa dia harus menyusahkan dirinya sendiri? Apalagi dia tidak punya niat buruk. Namun ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk berdakwah kepadanya. Apalagi dia berada di dalam terang dan orang-orang lain berada di dalam kegelapan. Dan kekuatannya tidak sebaik miliknya. Mungkin mimpi bodoh untuk menemukannya. Jadi Charlie tidak melakukan perilaku impulsif apapun. Namun terus menatap jejak tangan di langit. Dikatakan 8 sidik jari. Namun kenyataannya, itu 8 sidik jari dan 7 perubahan. Dari cetakan tangan pertama hingga cetakan tangan kedua. Tidak semudah membuat 2 cetakan tangan yang berbeda. Namun setiap detail evolusi sidik jari harus sama persis. Rasanya seperti berubah dari membuka kelima jari menjadi mengepalkan tangan. Dalam keadaan normal, Anda akan berpikir bahwa Anda dapat mengepalkan tangan hanya dengan mengencangkan kelima jari ke dalam secara bersamaan. Namun jika itu adalah segel tangan yang benar-benar berfungsi mungkin mengharuskan kelima jari disatukan secara bergantian untuk membentuk kepalan seperti kipas lipat. Mungkin jari kelingking harus menjadi yang pertama dan ibu jari harus menjadi yang terakhir. Ada juga persyaratan yang sangat ketat untuk sudut dan jarak antara setiap jari. Jika segel kedua tangan salah dalam proses evolusi, segel tangan tidak akan berpengaruh. Bab 6398. Kali ini, setelah menunjukkan 8 jenis sidik jari kepada Charlie,
Bintik-bintik cahaya di langit dimulai dari cetakan tangan pertama dan ditampilkan kembali. Charlie juga memandangnya dengan cermat. Khawatir dia akan melewatkan detail apapun. Setelah berdiri di salju selama lebih dari 1 jam, Charlie akhirnya mengingat semua detailnya. Dan titik cahaya di langit menunjukkan tanda-tanda menghilang secara bertahap. Saat sosok di langit semakin redup dan redup, sebagian besar titik aurora kembali ke keadaan aurora. Setelah menunggu sekitar 20 menit, semuanya kembali normal. Aurora berubah menjadi tirai indah yang seolah menggantung di udara dan menggantung dari udara hingga ke tanah, misterius dan indah. Selama seluruh proses, Maria mencoba melihat gambar yang dijelaskan Charlie. Tapi dia seperti anak kecil yang tidak bisa memahami apa yang disebut gambar tes kecerdasan yang beredar di internet. Seseorang yang berdiri di sampingnya telah melihat 20 wajah dalam gambar, namun dia tidak dapat melihat satupun. Melihat aurora kembali normal, Maria tahu betul bahwa segala sesuatu yang seharusnya diperlihatkan telah diperlihatkan. Ketika dia berpikir bahwa dia tidak mengerti apapun, dia merasa sedikit stres. Charlie juga menyadari momen ini dan berkata kepada Maria, "Nona Lin, kembalilah." Maria buru-buru bertanya, "Apa yang baru saja kamu lihat dari aurora?" "1 set segel tangan." Charlie berkata jujur, seperangkat segel tangan yang sangat rumit. "Itu pasti semacam mantra sihir." Maria berseru, "Ini sebenarnya mantra. Tuan muda, apakah Anda ingin mencobanya dan melihat apa efeknya?" Charlie berkata, "Saya ingin mencobanya ketika saya kembali." Kalau dipikir-pikir, apakah itu semacam mantra ofensif? Mungkin berbahaya jika aku mencobanya di dalam ruangan. Setelah itu, Charlie berkata, "Kalau begitu aku akan mencobanya di sini. Dan kurangi energi spiritual terlebih dahulu untuk menghindari terlalu banyak kebisingan." Maria tampak penuh harapan. Dia juga merasa kejadian hari ini agak terlalu mengejutkan. Jadi dia sangat ingin tahu untuk apa keajaiban yang dipahami Charlie dari aurora. Charlie memejamkan mata dan mengingat semua detail dari 8 segel tangan. Kemudian dia mengumpulkan sejumlah energi spiritual di antara kelima jari tangan kanannya. Dan menurut ingatannya, dia dengan cepat melakukan 8 segel tangan dari awal hingga akhir. Ia memiliki ingatan yang baik, terutama dalam aspek ini. Jadi pertama kali dia berlatih, dia melakukan seluruh rangkaian segel tangan dengan lancar tanpa ada penyimpangan. Setelah 8 segel tangan selesai, dia tidak merasakan formasi ofensif apapun muncul dari ujung jarinya. Dan energi spiritual yang dia kumpulkan di ujung jarinya barusan tidak hilang sama sekali. Saat dia melihat kelima jarinya dengan sia-sia, bingung dan bingung. Tiba-tiba dia merasakan arus listrik yang sangat lemah sepertinya dihasilkan di antara kelima jari tangan kanannya. Saat ini, seluruh tubuhnya langsung segar, dan dia berkata dengan antusias, "Nona Lin, segel tangan ini benar-benar dapat menghasilkan energi spiritual." Menghasilkan energi spiritual. Maria merasa ngeri saat mendengar ini. Dia tanpa sadar bertanya, "Tuan muda, bukankah udara di dalam harta karun yang eksotis? Di akhir zaman Dharma, tidak ada energi spiritual alami yang dapat diserap di dunia normal. Bagaimana serangkaian gerakan tangan dapat meningkatkan energi spiritual tanpa alasan?" Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Entahlah, tapi aku merasakannya setelah berlatih segel tangan itu. Energi spiritual tidak hanya tidak berkurang, tapi meningkat sedikit. Saya belum bisa memastikan berapa kenaikannya. Tapi rasanya setiap kali ada segel tangan yang digunakan, akan ada peningkatan 10.000 atau bahkan lebih kecil." Saat dia berkata, dia langsung duduk di tanah. Regangkan tangan Anda di atas kaki Anda, dan pompa segel tangan dengan kedua tangan secara bersamaan. Kali ini, perasaan peningkatan energi spiritual menjadi lebih jelas. Bab 6399. Charlie sangat senang setelah memastikan bahwa pertumbuhan energi spiritual bukanlah ilusi. Dia berkata kepada Maria, "Sepertinya segel tangan ini adalah semacam metode pelatihan yang khusus digunakan untuk kultivasi. Ketika saya mengumpulkan energi spiritual di tubuh saya di tangan saya dan membuat segel tangan, segel tangan akan menghasilkan energi spiritual tambahan untukku. Mungkin ini seperti sebuah formasi.
Formasi yang dapat membuat energi spiritual menghasilkan lebih banyak energi spiritual. Meskipun Maria tidak memahami kultivasi, namun, dia telah hidup bertahun-tahun. Dan sangat jelas tentang banyak hal dalam budidaya. Ketika dia mendengar dia mengatakan ini, pikiran pertamanya adalah mengatakan, Tuan muda, jika Anda menguasai rangkaian segel tangan ini, bukankah itu setara dengan memberantas kelemahan terbesar Dharma akhir zaman? Charlie mengangguk dan berkata dengan antusias. Siapapun yang menguasai segel tangan ini setara dengan menemukan cara untuk mengatasi Dharma akhir zaman. Akhir zaman Dharma bagaikan seluruh masyarakat industri yang tiba-tiba kehilangan pasokan listrik. Masyarakat tidak dapat memperoleh listrik untuk memproduksi. Dan perkembangan industri sendiri akan mengalami stagnasi. Jika di akhir zaman Dharma ditemukan metode pembangkitan energi spiritual yang berkelanjutan. Hal ini setara dengan menemukan pembangkit listrik tenaga surya di dunia industri. Di mana tidak ada orang lain yang memiliki pasokan listrik. Ini sangat penting. Sejak dia memperoleh 9 kitab suci surgawi yang misterius. Charlie hanya menyerap energi spiritual dari 2 hal. Yang satu adalah batu spiritual, dan yang lainnya adalah ramuan. Sebelum berakhirnya zaman Dharma, para kultivator dapat secara langsung mengekstraksi dan menyerap energi spiritual antara langit dan bumi dari udara ketika mereka berlatih. Namun ketika akhir zaman Dharma tiba, ketika energi spiritual tidak lagi ada secara alami antara langit dan bumi. Bentuk pelatihan paling dasar ini sudah ketinggalan zaman. Hal ini membawa kesulitan besar dalam berlatih. Karena kebanyakan kultivator tidak dapat menemukan sumber energi spiritual sama sekali. Batu spiritual adalah produk dari periode sebelum akhir zaman Dharma. Ketika energi spiritual antara langit dan bumi berlimpah dan pembuluh darah spiritual mencukupi. Setelah berakhirnya zaman Dharma yang panjang, semua pembudidaya mencoba yang terbaik untuk menemukan dan mengumpulkan batu spiritual. Jadi batu spiritual sekarang sangat langka. Adapun obat mujarab, meskipun itu bukan batu spiritual. Ini bukanlah sumber daya yang dapat dikuasai oleh para pembudidaya biasa. Jika Anda ingin menyempurnakan ramuan yang benar-benar memiliki energi spiritual, Anda membutuhkan resep bahan yang sesuai. Anda perlu menyiapkan bahan obat sesuai resep obat mujarab. Anda memerlukan formula ramuan, dan Anda memerlukan tungku ramuan. Bagi sebagian besar kultivator, semua hal ini sama sulitnya dengan naik ke surga. Meskipun Charlie memiliki semua hal ini, dia masih merasa jika dia hanya mengandalkan ramuan untuk mengisi kembali energi spiritualnya. Dia akan merasa ingin menghabiskan seluruh uang yang dimilikinya. Ibarat punya kekayaan tapi arus kasnya tidak konstan. Dia punya banyak uang, tapi setiap sen yang dia keluarkan berkurang 1 sen. Tapi sekarang segel tangan ini memecahkan masalah paling serius ini sekaligus. Meskipun energi spiritual hanya dapat meningkat sedikit dengan setiap rangkaian segel tangan. Benda ini seperti mesin kotau di ladang minyak Nigeria yang luas. Saat ini sedang diputar, akan ada aliran pendapatan yang stabil. Meski 1 segel hanya bisa bertambah sedikit. Keuntungannya adalah tidak ada biaya untuk membuat segel tangan. Dan selama Anda punya waktu luang, Anda bisa terus bermeditasi dan menyegel. Dengan kata lain, itu tidak lebih dari mengubah nafas para kultivator sebelumnya menjadi segel. Charlie sangat bersemangat saat ini. Dia tidak sabar untuk kembali ke rumah liburan bersama Maria dan kemudian berkata kepada Maria. Nona Lin, pilih kamar dan istirahatlah lebih awal. Saya akan bermeditasi di ruang tamu pada malam hari. Saya pikir membuat segel sepanjang malam dapat meningkatkan energi spiritual. Bab 6400. Maria tahu ini masalah serius, jadi dia berkata pada Charlie. Tuan muda, konsentrasilah pada latihanmu. Aku akan pergi ke kamar terdekat. Jika kamu butuh sesuatu dariku, telepon saja aku. Charlie mengangguk, lalu segera duduk bersila di atas karpet wall di ruang tamu. Rentangkan kedua tangan dengan telapak menghadap ke atas. Ditempatkan di antara kedua kakinya. Dan kemudian mulai membuat segel tangan dengan kedua tangan secara bersamaan. Karena gerakannya pada awalnya tidak terlalu terampil. Kecepatan menyelesaikan seluruh rangkaian segel tangan relatif lambat. Namun, seiring berjalannya waktu,
Charlie menjadi semakin akrab dengan seluruh rangkaian keterampilan. Dan kecepatan penyelesaiannya menjadi jauh lebih cepat dan efisien. Tanpa disadari, lebih dari 10 jam telah berlalu saat dia terus membuat segel. Selama 10 jam ini, dia hanya tahu bagaimana menyelesaikan segel tangan dengan sepenuh hati dan jiwanya. Baru ketika dia bangun dari meditasi, dia buru-buru memeriksa energi spiritual di tubuhnya. Hasilnya, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia hampir meningkatkan jumlah energi spiritual di tubuhnya sekitar 10%. Peningkatan energi spiritualnya begitu nyata hingga membuatnya sangat bahagia. Yang lebih mengejutkan lagi adalah tambahan 10% energi spiritual yang terkumpul di dantian saat ini, membuat seluruh dantian lebih penuh dari sebelumnya. Charlie merasa manfaat segel tangan ini baginya bukan hanya dapat terus-menerus menghasilkan energi spiritual, namun juga dapat terus meningkatkan dan memperluas daya dukung energi spiritual dalam tubuhnya. Apalagi mengisi energi spiritual semacam ini sangat berbeda dengan mengisi ramuan. Jika Anda mengandalkan pil untuk mengisi kembali energi spiritual dalam tubuh Anda hingga batasnya, energi spiritual yang tersisa di dalam pil akan berdampak kuat pada tubuh. Dan secara alami akan hilang setelah dampaknya. Namun pil yang diisi ulang sedikit demi sedikit dengan sidik jari lebih seperti meningkatkan batas dantian sedikit demi sedikit. Mengizinkan dantian menyimpan lebih banyak energi spiritual, daripada membiarkan kelebihan energi spiritual mengalir keluar dari tubuh. Sampai batas tertentu, energi spiritual seperti sihir dalam sebuah permainan, yang merupakan kunci untuk membuka skill dari karakter seperti mage dan warlock. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan bertarung sebenarnya dari karakter tersebut. Peralatan, level, bakat, dan bahkan buff merupakan faktor penting. Namun, jumlah total sihir juga merupakan dimensi yang sangat penting. Jika kekuatan serangan komprehensif A adalah 100, kapasitas sihirnya adalah 100, dan kekuatan serangan komprehensif B juga adalah 100. Namun jika kapasitas sihirnya 150, maka B memiliki peluang menang yang jauh lebih besar melawan A. Oleh karena itu, meningkatkan kapasitas energi spiritual dalam tubuh sampai batas tertentu, ini juga dapat dianggap sebagai peningkatan dalam pengembangan diri. Apalagi yang membuat Charlie semakin heboh adalah dalam satu malam, energi spiritual meningkat sekitar 10%. Dengan cara ini, dalam 10 hari, energi spiritual dalam tubuh bisa berlipat ganda. Dia mulai berpikir untuk menggunakan keuntungan energi spiritual dalam pikirannya. Jika dantian dapat menahannya, dia akan terus mengedarkan lebih banyak energi spiritual untuk meningkatkan batas dantian. Jika dantian tidak tahan, maka seluruh energi spiritual yang disalurkan akan ditransfer ke cincin yang diberikan Maria kepadanya. Seiring waktu, dimungkinkan untuk mengaktifkan penggunaan cincin lain. Dengan pemikiran ini, dia menjadi tidak sabar. Dia berharap dia tidak pergi kemanapun akhir-akhir ini dan berlatih mengasingkan diri di rumah liburan yang terpencil dan sepi ini. Kali ini Maria mendorong pintu hingga terbuka dari luar. Melihat Charlie membuka matanya, dia buru-buru bertanya, "Tuan muda, apakah kamu sudah bangun? Saat saya keluar, saya melihat Anda sedang dalam kondisi meditasi mendalam. Saya pikir Anda akan bermeditasi selama 3-5 hari." Charlie berkata, "Efek sidik jari tadi malam sungguh menakjubkan. Saya berencana untuk terus bermeditasi setelah istirahat sejenak." "Kemana kamu ingin pergi?" Maria berkata, "Saya pergi jalan-jalan. Aku hanya keluar selama 1 jam. Saat itu saya keluar sebelum fajar, dan sekarang hari sudah hampir gelap." Charlie mengangguk, bagaimanapun, tempat ini dekat dengan lingkaran Arktik. Jika berada di dalam lingkaran Arktik, diperkirakan malam kutub telah dimulai. Kemudian, Charlie berkata, "Jika kamu baik-baik saja, saya akan bermeditasi lagi." Maria buru-buru berkata, "Tuan muda, tunggu sebentar. Inspektur Lee menelepon beberapa jam yang lalu dan mengatakan bahwa model AI telah menemukan sesuatu.